Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah, di mana pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman, keselarasan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topik malam hari ini seperti yang kita lihat di dalam room WA kita, yaitu tentang fenomena lansia. Kenapa tema ini saya sampaikan? Ya karena menurut peraturan Presiden, tahunnya saya lupa, bahwa lansia itu kan dimulai usia 60, kemudian pralansia itu 45 sampai 59, dan itu kebanyakan dari usia kita ini. Walaupun ini ada korelasinya dengan tema kita dulu yang gagahkan jiwa, kalau kita sudah masuk dalam arti usia itu. Tapi kalau yang masih muda, ya untuk ilmu dulu. Lebih bagus punya ilmunya menjadi tua, sebelum tua belum punya ilmu jadi tua. Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya kursus atau privat jadi seorang bapak atau jadi seorang ibu, ya. Tapi ya tahu-tahu jadi seorang bapak atau jadi seorang ibu, tahu-tahu jadi seorang kakek atau seorang nenek. Bahkan kebanyakan kan malah jadi nenek-nenek muda, jadi usia 35-40 sudah punya cucu misalnya gitu. Ya bagus, daripada usia 60 belum punya anak, kan gitu. Ya. Nah Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita beranjak sana melihat ayat-ayat Allah, perlu kita ingatkan bahwa Al-Quran dan yang berhubungan fakta itu adalah suatu burhan, ya. Burhan itu tanda kebenaran. Allah sudah berfirman di dalam sini, ya, surat 4, surat An-Nisa, ayatnya 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya ayuhan nas, hai manakah dia manusia, qad sungguh, ja'akum telah datang kepadamu, burhanun, ya, bukti kebenaran, mir rabbikum, min dari rabbikum, Rabb kamu sekalian. Setelah didatangkan burhan, wa anzalna ilaikum, ya, dan kami turunkan kepada kamu sekalian, nurron cahaya, mubinan yang nyata atau yang terang benderang. Jadi bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya, akan mengetahui burhan dan cahaya yang terang itu. Maka di dalam jiwa kita, ya, dalam diri kita ini ada jiwa, di dalam jiwa ini ada sudur,
dalam struktur ini ada kolbu yang sebagai detektor ini baik ini buruk dan lain sebagainya ya. Kemudian masuk ke dalam itu ada fuad ya. Fuad masuk ke dalam tempat nur ilahi, cahaya. Maka sebetulnya kita semua ini makhluk cahaya ya. Diberi fasilitas tubuh supaya berkarya di semesta ini. Nah, jadi kalau kita sudah memahami oh begitu, oh, tugas saya ini saya diberi fasilitas tubuh, lantas kita berkarya di semesta ini ya untuk memayu hayuning bawono, untuk mempercantik dunia yang sudah cantik, memperindah dunia yang sudah indah, tidak merusak. Itulah fungsi kalau kita bisa mendapatkan nuron mubina. Kalau dibaca secara memang ini tasdid ya, nuron mubina gitu. Nah, maka mari kita lihat ya, ini sebagai prolog saja. Kita kembali ke tema ya. Fenomena lansia ya. Itu lansia tadi sudah saya sebutkan bahwa usia 60 ke atas ya. Nah, kita melihat dari beberapa ayat nanti ya dalam lambang kita aja Nurul Huda, nur itu cahaya, huda itu petunjuk, kan begitu ya. Jadi kita, majelis kita untuk mendapatkan petunjuk, memahami petunjuk di dalam Al-Quran ini. Sebelumnya kita melihat ayat yang lain ya. Kita melihat dari aspek usia dulu. Walaupun ini sudah sering saya sampaikan, tapi untuk mengingat kembali ya, karena kita itu kadang lupa ya. Al-Quran ini memang berulang-ulang, kehidupan ini juga berulang-ulang. Yang pertama adalah usia biologis. Dari aspek usia ini usia biologis. Biologis itu keadaan fisik, Pak. Keadaan fisik kita. Ya. Usia biologis, langsung aja untuk perbandingan kita ke usia kronologis atau waktu. Begini, kalau usia biologis itu ada ibu-ibu A dan B. Ibu A ini usianya 45, ibu B ini juga 45. Kebetulan lahirnya tanggalnya beda tapi bulannya sama. Berarti usianya sama 45. Ya. Yang ibu A ini ya, kebetulan nasibnya bagus, dapat suami yang banyak duit ya, kemudian diopeni ya, diopeni njaba jero maksudnya ya mungkin yang salon atau apa gitu ya. Nah, jadi sing A ini cara nek wong Jawa kesait ngono. Kesait ngertos Pak, kesait. Kesait itu serba menteri kan. Jadi saya serba menteri sing ibu yang A. Nah, ibu yang B ini ya kebetulan dapat suami ya pas-pasan, karena dia suaminya pas-pasan, dia harus membantu pekerjaan ya, mungkin agak apa ya, keluar entah itu jualan ataupun ya kita lanjut ya. Dikit ada teknis, tidak apa-apa. Jadi tadi saya masih usia biologis. Tadi saya gambarkan ibu A dan B. Yang ibu A sudah saya beri keterangan, yang B ini agak hidupnya agak susah. Kemudian
terpapar sinar matahari, ya, ya mungkin agak gosong dan sebagainya. Jadi akhirnya berbeda, ya. Sama-sama usia 45, si Ibu A ini ya masih seperti menurut saya kayak Ari Kusmiran, ya. Sing Ibu B ini ya mungkin ya segitulah. Ari Kusmiran itu janda cantik. Ya ini biologis gitu Pak. Saya tidak mencontohkan bapak-bapak ya, nanti tidak. Ibu-ibu saja yang ibu yang di sana, bukan ibu sini ya. Sekarang usia kronologis ya. Ini sama Pak. Tadi ibu yang A 45 tahun, ibu B 45 tahun, itu sama-sama kronologisnya ya sama-sama 45 tahun begitu ya. Itu. Ya, jadi kita bisa tahu dulu usia biologis dan usia kronologis. Kronologis itu waktunya sama. Tapi biologisnya berbeda tadi saya gambarkan. Kemudian yang ketiga usia sosialis, ini kedewasaan ya. Mungkin jangan punya anak atau cucu. Ya, jadi kita masuk ke usia sosialis atau sosialitas, ya. Itu kedewasaan. Ya. Itu begini, saya contohkan ya. Ada orang di dalam masyarakat itu sama-sama usianya 25, anak ini. Anak sekarang ganti anak ya. Kalau tadi ibu-ibu. Anak yang satu usia sosialnya itu sudah interaktif dengan kawan-kawan di masyarakat, dengan bapak, dengan emas, dengan yang lainnya. Karang taruna, mungkin dia secara kalau ada orang punya hajat ya supel, bisa komunikasi ya dua arah dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu dan sebagainya, kondisinya sudah baik. Tapi yang satu ini celingus, arep serawung isin ya, arep napa sosialisasi atau berkomunikasi itu malu-malu kucing, akhirnya berbeda dengan yang tadi. Nah ini usianya yang begini juga berbeda, termasuk ini bukan anak-anak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya ya. Kan ada yang sukanya mengurung diri ya. Ada yang selalu pengen ketemu teman silaturahim. Kalau dalam agama kan silaturahim, jadi maka silaturahim itu menyentuh kesadaran begitu. Karena kita masuk makhluk sosial, maka sini usia ini ya. Kita lanjut sekarang usia spiritualis ya. Spiritual itu kan spirit, itu kan semangat ya. Ritual itu upacara. Jadi punya semangat upacara jiwanya ya. Upacara jiwa termasuk begini, ini kita kajian ini kalau ibaratnya batu kita ngeces ya. Ibaratnya batu kita ngeces. Jadi termasuk makanan jiwa ya. Saya bandingnya gini, seorang ya bapak atau ibu boleh aja usianya mungkin 60 ya, sama-sama 60 ya. Yang satu ini ya sudah sadar mencari kebenaran, mungkin lewat taklim, lewat pengajian, baca buku yang bagus, sering baca Quran ya. Kemudian yang satu usia 60 ya. Itu cuma ya. Yang saat tadi subuhan ke masjid, dia bangunnya sudah matahari terbit ya. Tangi turu ngopi ngerokok. Ya. Terus ya nggak mau ke pengajian, nggak mau apa dan lain sebagainya. Nah ini sama-sama usia 60, di dalam jiwanya usia spiritualnya itu berbeda begitu. Nah maka yang paling bagus itu sebetulnya kalau nomor 3 dan 4 ini harusnya agak akselerasi ya, agak dipercepat ya. Kalau yang ini otomatis sama, kalau yang ini terserah kita masing-masing. Itu.
Jadi dengan hal ini ya kita mengetahui. Jadi yang di sini ada yang jiwanya takwa, ada yang jiwanya fujur, misal gitu. Tadi usia 60 ya, itu kan sama-sama diilhami ketakwaan dan fujur ya, atau kefasikan ya. Tapi yang satu sudah memilih yang takwa dan yang satu memilih yang fujur atau kefasikan. Nah ini nanti kalau terlambat usia spiritualnya ini ya mau meninggal wayai pulang ya, waktunya pulang, mungkin yang satu sudah tahu caranya, tahu jalannya, yang satu ini karena usianya spiritual itu belum tumbuh ya, maka dia bingung carane mulih piye, terus engko neng kono piye, belum tahu. Tapi yang satu sudah tahu. Maka sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini yang sangat penting itu hari itu hanya dua. Satu, waktu kita lahir ke dunia. Yang kedua adalah waktu kita lahir jiwa kita, kesadaran kita. Jadi kalau kita sudah lahir yang kedua, istilahnya reborn ya, reborn, lahir yang terlahir kembali. Kalau sudah mendapatkan pencerahan petunjuk kemudian lahir kembali, itulah sebenarnya hari-hari yang paling penting. Lah kapan? Ya kita yang menentukan. Kita mau berubah, mau sikap atau tidak, itu tergantung kita. Namanya kita sudah qiyam atau sudah bangkit. Nah, mari kita yang sudah lansia, kita bisa untuk panduan seperti apa sebenarnya kita ini usia spiritualnya. Karena apa? Memang di sini hidup itu pencarian dari apa yang kita tidak tahu supaya kita mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan ini ya. Jadi memang kita itu harusnya mencari dalam kehidupan ini. Ya. Ini kemarin Dr. Samsuari itu ya. Dan hidup akan dimulai dengan berpikir, mengalir dan bermanfaat serta dicintai oleh semesta. Kalau orang itu memberikan sesuatu kepada semesta, semesta itu kan termasuk orang lain, itu nanti kita resonansinya akan kembali pada kita. Dah itu hukum alam atau sunnatullahnya seperti itu. Sehingga menjadikan ini sebuah visi dari sebuah esensi hidup yang dijalani adalah sebuah tantangan yang akan terus senantiasa ada sepanjang hidup, dan akhirnya ya lawan sejatinya adalah diri kita sendiri ya. Maka tugas kita ya, itu kan harusnya membumikan langit untuk melanjutkan kembali ya kita ini sebagai manusia langit kan begitu. Ya ini sebenarnya sebelum baca ayat tadi juga boleh baca ini ya, tolong dihafal ya. Ini surah 23 ayat 97 98. Di depannya sebenarnya ada kul, tapi kulnya saya hapus karena untuk doa ya. Robbi a'udzubika min hazamati syayatin wa a'udzubika Robbi ayadurun. Kulnya saya hilangkan, maka langsung sini, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi supaya tidak dibisiki oleh setan dan juga tidak didatangi, maka kita berlindung ya. Yang namanya bisik-bisik itu kan dekat apa? Mosok bisiki jaraknya 10 meter itu tidak bisiki ya. Maka dalam surat Al-An'am ayat 112 ya, setan itu terdiri dari jin dan manusia. Ternyata setan itu sebetulnya ada di dalam diri kita waktu kita berpikir buruk, waktu kita berpikir jahat, waktu kita berpikir malas, waktu kita berpikir yang tidak baik. Itulah kita menjadi setan. Dan di diri kita sebenarnya sudah ada ya sifat-sifat malaikat juga yang patuh taat pada Allah kan gitu, dan juga sifat yang lain yang berhubungan dengan manusia itu. Maka jangan mencari setan jauh-jauh,
Soalnya diri kita suatu saat bisa jadi setan. Karena dari jin dan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amana wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Surat Nas ya. Minal jinnati wan nas. Kan yang membisiki tadi kan dari jin dan manusia. Maka kalau supaya tidak dibisiki ya, itu kita harus berpikir yang baik. Karena membisiki itu tidak mungkin jauh. Bisik-bisik. Masa bisik-bisik kok jaraknya 3 meter ya bisik-bisik gitu ngomong-ngomong. Bisik-bisik ini mesti dekat kan. Nah, sekarang tentang usia ya. Usia lansia itu memang sebagian manusia dicontohkan ini surat Al-Baqarah ayat 96 Pak. Jadi pengennya umur dawa ya. Di sini sebutkan ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tajidanahum ahrasan nasi ala khayatin wa minal ladzina asraku yawadu akaduhum lau yu'ammaru alfa sanatin ya. Alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu dapati mereka manusia ya, ada yang lebih mengharapkan kehidupan ya. Demikian pula orang-orang yang musyrik. Setiap satu dari mereka atau beberapa orang dari mereka itu mengharapkan kalau bisa itu berumur 1000 tahun. Dan tidaklah dia menjauhkan dari sanksi dengan umur itu, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ada orang itu pengennya uripe suwe ya. Nek iso 1000 tahun. Ya. Bahkan manusia itu punya sifat tamak ya dalam Al-Qur'an itu. Cara Jawa niku jagat pengen diemberi ngoten. Nggih to Mbak Sabto? Enten istilah ngoten to nggih. Jadi bumi ini karepe diemper iki maksudnya wong bumi wae nggo emper, dadi jerone kaya ngopo maksudnya gitu. Saking tamake kan begitu ya. Mbok terus. Itulah yang namanya orang materialistis, termasuk pikirannya cuma usia. Tapi di sini walaupun usianya panjang itu tidak meringankan sanksi karena dia itu ya dalam keadaan musyrik ya. Jadi musyrik itu jangan dipahami kalau cuma menyembah batu, menyembah apa? Pohon beringin atau berhala, Pak. Orang yang tidak kenal Allah, tidak tahu makrifatullah itu bisa musyrik. Karena Tuhannya yang mana? Karena Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang, kemudian dia menuhankan Tuhan yang benci, kebengisan dan lain sebagainya, itu nanti juga bisa masuk musyrik. Atau musyrik itu juga bisa membangga-banggakan ya, atribut atau membangga-banggakan baju ya. Itu kan surat Rom surat 30 ayat 31 32 itu. Nah, kita dalam berkomunitas itu biasa-biasa saja, jangan dibangga-banggakan itunya. Yang kita banggakan adalah Islam dan Allah dan Al-Quran itu. Nah, maka jangan sampai kita seperti ini, pengen urip dawa. Maka dalam sejarah kan Nabi mengatakan ya, dalam sejarah ini sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Tapi kebalikannya, jelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Itu sesuai dengan ayat-ayat ya. Jadi kayak umur dawa nih malah ora bener, nah, itu malah kan rugi aja. Yang penting juga kualitas bukan kuantitas saja. Nah, korelasi ayat ini ya, surat Al-Ma'arij ayat 11 ya. Di sini disebutkan ya. Yubassarunahum yawadul mujrimu lao yaftadi min adabi yaumaidzi bi bani. Sedang mereka saling memandang, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya. Nah, jadi kalau orang kafir itu jangan kita wah kafir itu orang sana, itu jangan. Kafir itu orang yang tertutup, Pak. Jadi tertutup mata hatinya, tertutup mata kolbunya. Itulah sebetulnya disebut kafir. Kafir itu kan over ya,
tertutup, ya, kebalikannya dari terbuka. Orang yang bersyukur itu orang yang terbuka hatinya. Maka ada kata-kata dalam Quran itu laing sakartum la azidanikum. Kalau kamu bersyukur, kamu terbuka, ya, Allah akan menambahkan kebaikannya. Walain kafartum. Tapi kalau kamu kafir, kamu tertutup, ya, adzabillah sadid. Sesungguhnya sanksiku amat berat. Jadi orang tertutup itu adalah pengen nek iso iki anake nggo nebus dosane. Ya. Nek iso umure dawa anake tebus. Jadi ya berat dirinya dengan anaknya. Ini kebalik, kalau orang beriman kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dia ada perbedaan. Maka kalau ada ayat gitu ya kita jangan melakukan seperti itu. Kemudian surah Al-Zumar ayat 47 di sini sebutkan walau anna lilladzina dzalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah wa bada'a lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan apa pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa atau sanksi yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Kembali lagi, kalau orang itu, kalau tadi kan bahasanya kafir, sini dolim, ya. Dolim itu yang menggelapkan dirinya, menggelapkan jiwanya. Kan dari dolama yatlimu dulman itu artinya gelap. Maka Al-Quran itu ya di dalam surat 14 surat Ibrahim ayat 1 itu kan apa? Minadulumatin ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Maka tadi ya kita ini sebenarnya kan makhluk cahaya, makhluk langit, makhluk rohani yang diberi fasilitas tubuh harus berkarya yang baik di semesta ini. Jangan sampai kita sudah diberi fasilitas tubuh berkarya yang tidak baik. Akhirnya terjadi ini, kalau orang-orang gelap, ya, gelap itu ibaratnya punya bumi dan isinya ini semisalnya itu untuk menebus, ya, itu tidak akan bisa. Ya, korelasi ini mungkin di surat 5 ayat 36 ya, nanti bisa dibuka surat Al-Maidah ayat 36. Jadi ini menggambarkan orang yang gelap jiwanya. Jadi dolim itu jangan dikira kalau dolim li nafsi, dolim pada diri sendiri itu bukan dirinya diantemi, di apa cocok-cocok, itu bukan. Dolim itu adalah menggelapkan jiwanya. Harusnya dia menuju cahaya menjadi gelap. Maka manusia harusnya tidak kalah dengan aneh-aneh atau laron. Laron itu begitu musim hujan terbang ke atas itu hanya untuk mencari cahaya, ya, sampai dia sampai sana jatuh, ya, sayapnya hilang, direwangi koyo ngono di cahaya. Termasuk kalau saya sering sampaikan juga kan belajar dari tanaman. Mungkin Mbak Umi kae nandur tanaman yang ledoyuk. Sing ngene nang lor mesti mlayune pucuke ngalor mencari cahaya. Ini tumbuh-tumbuhan, tapi kadang manusia mencari yang gelap-gelap. Nah, itu kan kalah karo tumbuh-tumbuhan, kan begitu. Betul Pak, kita memang harus belajar dari semesta ini ya. Semesta ini kan istilahnya kan hukumnya memberi, Pak. Matahari itu memberi sinar, dia tidak harap kembali, ya. Kemudian punya pohon mangga, itu berbuah terus. Pohon mangga tidak pernah makan mangganya, untuk selalu memberi. Nah, itu belajar dari itu. Sebetulnya kita ya harusnya begitu. Nah, ayat ini yang berhubungan dengan kita, ya, surat Al-An'am ayat 60 ya. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarrahtum bin-nahar. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari.
Suma yat asukum fihi ya liyuqda ya, ajalum musama. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Suma ilahi marji'ukum suma yunabi hukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, tapi kita melihat di sini ya, terjemahnya seperti ini. Kita lihat dulu ayatnya. Bahwa dan dia alladzi zat yang tawafakum ya yatawafakum, bahasanya mewafatkan Pak. Di sini diartikan menidurkan. Ya tidak apa-apa. Jadi sebenarnya waktu malam kita tidur itu istilahnya Al-Quran juga wafat. Wafat itu pindah ya. Jadi orang tidur, kalau mengingat pelajaran surat Zumar ayat 42, itu proses orang yang mati itu sama dengan prosesnya orang yang tidur. Cuma kalau tidur itu jiwanya, anfusnya dipegang oleh Allah, besok kalau bangun dikembalikan. Tapi yang meninggal ini dipegang oleh Allah, tidak dikembalikan. Prosesnya sama ya. Dan berulang-ulang nih surat 39 Az-Zumar ayat 42. Jadi kita tidak takut. Jadi antara mati dan hidup itu jangan dikira kalau hidup itu awal kehidupan, kemudian mati itu akhir kehidupan. Bukan. Bahkan mati itu bukan akhir dari kehidupan. Yang mati itu jasad kita, tapi roh kita, jiwa kita itu tetap masih hidup, tidak akan mati. Nah, maka sekali lagi kita harus bisa membersihkan tubuh kita ini ya, untuk mengantarkan sang jiwa itu selalu dalam keadaan seperti yang dulu kan begitu. Nah, maka di sini ayatnya juga jelas sekali ya. Kalau Allah kita malam wafat, dan Allah juga mengetahui apa yang kita kerjakan di siang hari. Ya. Kalau anhar atau nahar itu siang artinya. Kalau lail itu malam. Tapi kalau lail dan anhar itu sudah menjadi yaum, hari. Ya. Dalam bahasa Al-Quran begitu. Jadi kalau yaumun itu satu hari itu terdiri dari lail dan nahar. Tapi kalau nahar yaitu siang, lail itu malam. Jadi kalau sudah yauman, yaumun hari, jamaknya itu ayam, ayamun, ayam, ayama, ayamu, itu sudah artinya siang dan malam. Biasanya gitu dalam ayat Al-Quran kan disebutkan seperti itu. Misalnya contohnya umat Nabi Hud ya, itu ada puting beliung ya, 7 malam 8 hari itu. Jadi ada bahasanya seperti itu misalnya contoh. Kita lanjut ya. Ya ini ilustrasi ya. Istrijat atau dilulu. Ini surat 10 ayat 11 ya. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesehatan mereka. Jadi orang yang dolim dan kafir tadi ya, itu sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia, keburukan dia. Sing dolim sing kafir mau jano Gusti Allah Pak Teni wae ya iso gitu loh maksudnya. Tapi di istidrak tadi dilulu ya, kami biarkan orang-orang itu yang tidak ini ya bergelimangan dalam kesalahan dulu di dalam kedoliman, dalam kekufuran tadi ya. Namanya kalau bahasa yang biasa itu istidrak atau dilulu atau istilahnya iya ya. Nah, dilului kan misalnya bapak-bapak punya anak dolan wis sore lagi mulai wis kono dolan mulai bengi wae. Nah, ini masalah dilului. Dikira bener ya, dolan meneh mulai bengi ya. Ya dilulu meneh, wis dolan kono mulai bengi, mulai esuk wae. Dilulu nekat mulai esuk tenan. Itu jenenge orang gunane akal, bahasa kasih sayang ning ora ngerti. Ya. Wong tua ini kan punya bahasa kasih sayang dengan anak itu beda-beda ya. Ada yang ya pembawaannya itu ya cara ngomong ya,
anake mulih sing anu ya wis ge adus ge mam ge sinau ada yang gitu ya. Yang tadi ya itu wis ya nek mulih dolan kono wae ngono iki. Jane nisu ya. Nah, itu namanya lulu seperti itu. Jadi ini ya. Jadi kalau cara kasarane nek Gusti Allah ya arep nyepetke ya, nyepetke wong sing dolim kafir mau mateni iki ya iso jane, tapi memang dilulu. Jadi ini bisa dibaca dalam korelasinya surat 6 surat Al-An'am ayat 44 dan 65 itu. Jadi kalau orang itu istilahnya dilulu, diingatkan kok tidak mau, ya dilulu dulu, tapi nanti akan ada sanksi yang tiba-tiba. Sebab apa Pak Ibu? Orang yang dilulu itu memang manusia punya kelemahan Pak. Ya. Punya kelemahan. Ya, di sini ayat 12-nya. Wa idza masal insana durru ta'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman falama kasabna anhu durrohu maro ka'allam yad'una ila durri masa kadzalika zuyinna lil musrifina makanu ya'malun ya. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami Tuhan ya Allah dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Wah, kalau lagi susah, ada musibah ya, biasanya kan sebetulnya orang itu bisa dekat dengan Tuhan itu memang kadang dalam keadaan sedih Pak. Maka dalam keadaan sedih itu baik untuk jiwanya sebetulnya. Doa keluarganya meninggal, ada saudaranya meninggal, ada pasangannya sakit atau apa itu, bahkan dia insaf ya. Doa ini dan lain sebagainya ya. Atau orang yang lagi susah dan lain sebagainya ya. Tapi memang ini ada manusia seperti ini. Kalau ada ayat begini itu kita jangan seperti ini gitu kan. Jadi orang waktu susah ya, kena musibah, ndonga karo Gusti Allah, berbaring, duduk dan berdiri ya. Kalau orang ulul albab kan berbaring duduk dan berdirinya itu kalau zikir, kalau ingat Allah ya. Surah Al-Imran ayat 191 itu kan. Alladzina ayat kuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ana junubihim. Tapi di sini malah orang-orang itu ya doanya ngerintih Gusti Allah. Ya Allah, nah ya Allah gitu. Tapi setelah ya dihilangkan kesedihannya, dia itu malah kembali kepada kesesatan. Dan dia malah memandang baik karena dia melampaui batas. Musrifun Pak. Segala sesuatu kalau musrif ya, israf ya, melampaui batas itu tidak baik ya. Termasuk kita makanan kan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan kan menjadi sampah misalnya kan begitu. Itu tentang makanan. Tapi kalau makanan jiwa itu tanpa batas ya, kita bisa lihat. Jangan sampai kita seperti ayat ini. Kita lanjut dulu surat Fatir ayat 11 ya. Disebutkan wallahu khalaqakum min turab. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfat. Kemudian dari air mani ya. Summa ja'alakum azwaja. Kemudian menjadikan kamu berpasangan. Wama tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi. Dan tidaklah ada seorang perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Wama yu'amiru min mu'ammirin wala yungkosu min umurihi illa fi kitab. Dan sekali ini tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah terprogram dalam kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu sungguhnya bagi Allah adalah mudah. Jadi kita diingatkan
min turab, ya, dari tanah itu saripatinya, ya. Orang tua kita, ayah ibu kita makan dari hasil bumi tanah, ya, padi-padian, kemudian makan ayam pun juga ayamnya itu makannya dari hasil bumi tanah, kemudian dimakan, ya, menjadi di dalam protein diolah, ya, yang ayah menjadi sperma, ibu menjadi ovum, menjadi satu, menjadi kita. Ini aslinya maka kita dari tanah. Jangan dikira dari tanah terus lempung dimlek-lek, bukan, ada proses, ya, ya, dari ini. Kemudian dikasihkan pasangan. Pasangan ada dua. Dalam diri kita ini sebenarnya sudah ada pasangan, yaitu jasmani dan ruhani. Kemudian pasangan secara biologis, yaitu pasangan suami istri. Dan tugas pasangan suami istri adalah untuk, ya, menguraikan data-data kita yang ada di DNA kita, untuk membayar hutang-hutang kita, dalam arti hutang jiwa kita, untuk meluruskan jalan yang bengkok yang dulu kita laksanakan itu. Kita berdua ini untuk menguraikan data yang ada di DNA itu. Itulah salah satunya kita dipertemukan dengan pasangan kita. Dan itu memang lucu, ya. Orang Mojo Tegalan kok iso entuk wong Jawa Barat misalnya, itu kan, apalagi sini, ya, ada yang dapat Padang misalnya, ya, itu sebenarnya kan nek dihitung secara matematis keuangan kan pilih golek cedak kan begitu. Tapi karena itu Allah yang sudah memberikan. Jadi di sini seperti itu, ya. Kemudian orang yang diberi umur panjang, ya, itu tidak dikurangi, ya, karena sudah terprogram semuanya. Ya. Jadi tetapkan itu bukan berarti si A sekian tahun, enggak, tapi manusianya itu juga diberikan memperpanjang programnya. Jadi programnya itu seperti itu. Misalnya kalau orang sudah sakit gula, kemudian makannya enggak terkontrol, ya, pagi sarapan sego goreng, siang bakso, malam sate gulai, ya, mungkin beda dengan yang sama-sama penyakitnya tapi dia hati-hati, ya, olahraga dan sebagainya, disesuaikan dengan kadar gulanya, kemudian dikontrol, misalnya itu bagus juga, enggak apa-apa. Nanti tetap panjang pendeknya juga berbeda, ya. Ya. Ini memang usaha, termasuk sudah program itu kita tidak boleh nyerah, Pak. Ya. Misalnya kalau saya itu, ya, mungkin bikin materi atau topik ini bisa 3 jam. 3 jam itu lelah mata, ya. Saya harus minum bilberry atau yang menguatkan mata supaya tidak lupaan. Minum Depsqua misalnya gitu, itu walaupun ya mahal tidak apa-apa. Untuk imun, ya, minum gadok, ya, tidak apa-apa misalnya gitu. Itu usaha, ya. Kok delalah kok wis minum ini itu kok sakit, ya, makanya sehat, yaitu mungkin ada kesalahan yang lain gitu, ya. Dan sakit itu juga alamiah. Kita jangan mengeluh, ya. Kalau mengeluh nanti tambah sakit, ya. Sakit mungkin dari diri sendiri, kemudian kita juga harus usaha yang terbaik, ya. Misalnya sudah ada tanda-tanda, Pak, orang itu, orang mau sakit itu ada tandanya, mungkin ada panas sedikit dan sebagainya. Ini kalau tidak, harusnya kan segera, wah ini saya sudah ada tanda-tanda nih, saya harus minum atau buah yang banyak vitamin C-nya supaya tidak jadi sakit. Nah, ini namanya usaha. Tapi nek wis nek tanda-tanda malah ora diantisipasi, ya, malah orang ini nemen malah ngeluh wae, malah karo keluarga nesu-nesu, tambah bluk gitu. Nah, jadi itu ada hubungannya juga. Maka kita lanjut dulu, ya, masuk supaya sehat kan, kita juga seperti Nabi Zakaria nanti sini. Sekarang kita di sini penghambat usia spiritual, ya. Bapak Ibu, nanti jamnya kita 1 jam enggak apa-apa, ya. Karena tadi ada error teknik, ya. Penghambat usia spiritual yang pertama adalah keserakahan dan ketamakan. Orang yang serakah, tamak, serakah tamak itu, ya, kalau punya lihat televisi yang sudah kaya raya, ya, wis kaya ngono kok ijik
korupsi ya halus Pak. Bahasane Jawa napa korupsi niku? Nun? Basa Jawane korupsi napa? Aku sih beda. Cara Jawane korupsi ini bener. Nah nyolong. Wong nek ra konangan orang aku kok gitu kan. Misalnya itu. Nah, orang yang seperti itu kan fokusnya itu mikir diri sendiri, Pak. Ujung-ujungnya ada kemelekatan. Ya, akhirnya ya tadi mati wedi ya. Mati takut, pengen hidup 1000 tahun lagi. Ini penghambat ya usia spiritual. Yang kedua adalah kebencian ya. Kalau orang itu punya kebencian pada orang lain, ini muaranya jauh dari cinta kasih, Pak. Ya. Kurti sikile tidak ayo misalnya terus benti gedeng dan lain sebagainya. Kita itu anggap saja orang lain itu diri kita sendiri. Kan topik yang dulu ada, Pak. Kamu adalah saya yang lain kan gitu. Itu maksudnya kita jangan sampai ada kebencian. Nah, wis wayahe tit kok ijere kebencian, ya nanti menghambat jiwa itu di sana. Kemudian yang ketiga, penghambat usia spiritual adalah kebodohan. Nah, kebodohan ini sumber dari segala kekeliruan, ketidaktahuan. Kadang ya, kebodohannya dan tidak tahu itu kadang dibungkus dengan pakaian kehormatan, seperti simbol, atribut, kadang juga dibungkus dengan gelar. Ini juga, wah saya sudah kelasnya ini kok, nah, misalnya gitu, terus tidak mau mencari. Ini akhirnya apa? Ya tidak baik. Itu penghambat usia spiritualnya. Maka sebenarnya yang dinilai Allah dalam hal pencariannya. Dia tuh mencari, kemudian akan mendapatkan. Itulah kalau dalam surah 29 ayat 5 itu. Nah ini harus kita hindari ya. Kalau kita mencari rezeki ya jangan serakah, jangan tamak, fokus, nanti akan fokus kepada diri sendiri. Tapi kita harus sebaik mungkin ya, kita alami kerja cerdas ya, ikhlas dan tidak culas. Dan jangan sampai kebencian, tapi kita harus menumbuhkan cinta kasih ya. Rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang, menebar cinta kasih sebagaimana misi Rasul itu. Dan kita jangan sampai bodoh ya, karena kita harus selalu belajar. Long live education, belajar seumur hidup ya. Dan kita kalau belajar dalam kehidupan ini, sekolah kehidupan itu ya, ujiannya datang tiba-tiba, nanti pelajarannya di belakang. Tapi kalau ujian di sekolah formal itu pelajaran dulu ujian. Kalau dalam kehidupan, sekolah kehidupan ini enggak. Ya, persoalan dulu. Setelah itu baru ada apa itu penilaian, evaluasi, pelajaran. Jadi setelah ada ujian ya pelajaran, oh adalah aku depen kok marah-marah, pelajarannya oh ternyata marah itu tidak baik. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini yang bukan dengan jiwa ya. Bahasa Qur'annya adalah nafsun, jamaknya anfus. Kalau yang berhubungan dengan keburukan tadi yaitu meluncur hawa nafsu ego karena hanya mementingkan jasad ya. Kemudian kalau mengutamakan rohaninya itu bisa membawa melambung tinggi kepada keutamaan berakhlak robaniyah. Bisa diibaratkan ya, dianalogikan balon, Pak. Yang punya balon kemudian dikasih gas ya, itu akan naik ya. Nah ini ibaratnya balon ini jasmani, gas ini adalah jiwanya. Yang bisa menaikkan ke atas itu adalah isinya, bukan balonnya itu. Ini mudah secara. Memang di sekitar kita itu ada yang mudah untuk diambil pelajaran. Begitulah nafs selalu mendekat kepada roh. Daya tarik kepada ketinggian nilai roh dan akhlak robaniyah itulah yang terjadi pada nafs apabila ia menyesuaikan dirinya dengan roh serta mewarnainya dengan lemah lembut. Nah, maka sebagai kesimpulan, mari kita gagahkan jiwa beriktiba dengan Nabi Zakaria. Di YouTube kan ada nih ya, gagahkan jiwa. Jadi
kelemahan jasmani itu bisa teratasi ya, kalau kita jiwa ini gagah. Walaupun Nabi Zakaria itu mengatakan jiwa ini apa itu, tulangnya sudah lemah ya, badannya sudah lemah, tapi karena dia menggagahkan jiwanya ini dengan kelembutan, akhirnya Nabi Zakaria menjadi tua lansia yang kuat gitu. Maka sebagai penutup ini surat 19 ayat 3 ya. Di sini disebutkan idnada robbahu, ini Zakaria ya. Nidaan khafiyan. Tatkala dia berdoa, menyeru ya. Doa itu menyeru, Pak. Tuhannya dengan suara lembut, hanif. Qala Rabbi ya. Ini wahanal azmu mini wasta'alar ra'su syaiba walam akumpi du'aika Rabbi syakia. Ya Tuhanku, sungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Nah kuncinya di sini Pak, hanifah ya. Berdoa dengan lemah lembut, dan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapat kelemah lembutan, sehingga nanti kalau kita gagahkan jiwa kita dengan kelemah lembutan, insya Allah jiwa kita ini dan fisik kita akan menjadi kuat. Bapak yang saya hormati, jadi kesimpulannya mari kita gagahkan jiwa ya, yang pra lansia maupun yang sudah lansia, yang intinya adalah kalau jiwa ini kuat, kita kuat, otomatis ada dampak juga negatif berhubungan dengan fisik. Fisik tidak dirasakan keadaan lemah apabila jiwa kita ini sudah dalam keadaan prima. Nah, itu yang kita laksanakan insya Allah bersama-sama. Demikian, nanti kalau ada komentar atau pertanyaan setelah saya tutup, dan yahdillahu bihi mayasa, Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fatmun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.